Hariwijaya adalah seorang legenda di dunia kepenulisan tanah air. Karyanya berjudul Lupus begitu legendaris dan masih terus diingat sampai sekarang. Diawali dengan format cerita bersambung di salah satu majalah, Lupus kemudian berganti format menjadi novel dan kemudian diangkat ke layar lebar. Kepergian mendiang pada 9 Maret 2022 kemarin tentu menyisakan kesedihan mendalam. Meski telah tiada, karya Hilman Hariwijaya akan tetap abadi selamanya. Nah, Femela Time Machine kali ini ingin mengajak kamu untuk mengenang sosok Hilman dan masterpiece-nya berjudul Lupus. Selengkapnya simak dalam video berikut yuk sahabat Femela. Tentang Hilman Hariwijaya. Sosok kelahiran 25 Agustus 1964 tersebut menjadi salah satu tokoh penting dalam kesusastraan Indonesia era 80-an. Hilman Hariwijaya disebut sebagai pelopor karya sastra beraliran pop di masa itu. Lupus awalnya adalah sebuah cerita bersambung yang ditulis untuk majalah Hai sejak bulan Desember 1986. Namun karena meraih popularitas yang luar biasa, akhirnya Hilman menggarapnya bersama Gusur Andika dan Boim Lebon untuk dijadikan sebuah novel dan terbit perdana pada 1986 dengan judul Lupus 1, Tangkaplah Daku Kau Kucitak. Tentang tokoh Lupus. Di minggu pertama perilisannya, novel Lupus ternyata begitu diminati dan terjual hingga lebih dari 5.000 eksemplar. Mengenai plotnya, tokoh Lupus diceritakan sebagai seorang remaja dengan rambut berantakan yang selalu mengunyah permen karet. Ayahnya sudah meninggal dan ia tinggal bersama seorang ibu bernama Anita. Lewat Lupus, pembaca diajak untuk menyelami gaya hidup remaja Jakarta era 80-an, termasuk bagaimana kehidupan percintaan serta profesinya sebagai seorang wartawan muda. Diangkat ke layar lebar dan sinetron. Popularitas novel Lupus semakin menanjak. Tak heran jika sejak pertama kali terbit pada 1986, serial Lupus telah memiliki 52 judul buku seperti Bangun Dong Lupus, Cinta Olimpiade, dan lain sebagainya. Melihat antusiasme yang begitu besar, Lupus kemudian diangkat ke layar lebar. Pada tahun 1987, ada 2 judul yang dijadikan film, yaitu Tangkaplah Daku Kau Kucitak dan Makhluk Manis Dalam Bis. Kemudian pada 1989, ada Topi-Topi Centil, tahun 1990 ada Anak Mami Sudah Besar, dan pada 1991 ada Ih Serem. Tak berhenti sampai di situ saja, pada periode 1995 hingga 1997, Lupus juga diangkat menjadi sinetron dengan judul sama. Kemudian pada 1999 hingga 2001, jangan lupakan juga ngetrennya sinetron Lupus Milenia. Deretan aktor tenar yang memerankan tokoh Lupus. Sejak diangkat menjadi film dan sinetron, tokoh Lupus telah diperankan oleh setidaknya 6 aktor tampan dengan kualitas akting menawan. Di antaranya ada Rian Hidayat untuk 4 film Lupus yang terbit pada 1987, 1990, dan 1991. Kemudian ada Oka Sugawa yang memerankan Lupus season pertama yang tayang di Indosiar pada 1995. Musim kedua, tokoh Lupus diperankan oleh Riko Karindra sebelum berlanjut dengan sinetron Lupus Milenia season pertama yang diperankan oleh Irgi Fahrezi. Kemudian di Lupus Milenia season kedua, tokoh Lupus diperankan oleh Atarsyah dan Migdat Audausi terpilih untuk memerankan Lupus dalam film Bangun Dong Lupus di tahun 2013. Soundtrack hits Lupus. Membicarakan film atau sinetron tentu tak bisa dilepaskan juga dari kehadiran original soundtrack atau OST. Dan Lupus ternyata juga punya deretan OST yang legendaris. Dimulai dari Lupus 4, Anak Mami Sudah Besar, ada musisi legendaris Faris RM dan Iwan Majid yang membawakan lagu andalan berjudul Cara Mereka. Kemudian masih dari judul dan tahun yang sama, ada Nika Ardila yang menghadirkan lagu berjudul Sepanjang Zaman. Yang paling diingat tentu saja adalah lagu berjudul Kita yang dibawakan grup band Sheila on 7 untuk sinetron Lupus Milenia. Selain itu, masih ada Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga Band yang jadi OST untuk Bangun Dong Lupus di tahun 2013. Itu tadi beberapa hal menarik tentang Hilman Hariwijaya dan masterpiece-nya yang berjudul Lupus. Meskipun beliau telah tiada, tapi karyanya akan tetap abadi selamanya. Rest in peace Hilman.